Waalaikumsalam. Ini sore hari ini mau izin dengan Pak Guru, ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan dengan pertanyaan yang pertama. Kemarin kami sempat mewawancarai beberapa orang kaitannya dengan akhlak anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak zaman dahulu. Zaman sekarang ini mayoritas ketika kami tanya, akhlak anak-anak zaman sekarang ini mengalami kemunduran. Nah, ini penyebabnya apa ini, Pak? Akhlak mundur ini memang ya kuncinya ini memang ada pada pendidikan. Dan hampir mayoritas sekarang ini soal pendidikan ini condong arahnya itu bukan ke soal moral, tapi hampir mayoritas dengan agak kapital. Dan niatnya pun juga kadang tidak semata-mata karena beda karena Allah, tapi kadang diambil dengan bayang-bayang material. Sehingga jurusannya itu yang banyak itu mencari jurusan yang ada kaitan dengan keuntungan yang bersifat positif, tapi bukan soal moral, akhlak, pribadi untuk keluarga atau masa depan generasi bangsa yang maju. Karena kemajuan bangsa Indonesia itu terutama terletak pada pendidikan, akhlak. Walaupun sekarang ini semua di mana maju, teknologi maju, intelektual maju, tapi akhlak sekarang menurun. Sehingga dampaknya moral menjadi pelengkap, bukan soal tujuan. Sampai-sampai agama jadi alam, ilmu-ilmu jadi alam, pendidikan pun bisa juga alat yang intinya itu ya mayoritas itu mengutamakan soal keuntungan, yang bersifat. Ini bukan soal pahala, bukan soal masalah perubahan-perubahan yang menuju pada keselamatan berarti keselamatan dunia akhirat, keselamatan bangsa dan seterusnya, negara. Karena pendidikan paling utama sekarang ini harus mulai dini diajak untuk mengenal soal cinta tanah air. Dan cinta tanah air ini adalah merupakan bukti cintanya kita kepada Allah. Karena kita berzikir sadar, akhirnya bersyukur. Syukur kita terhadap Allah ditandai kita mensyukuri nikmat yang melimpah. Yang sekarang kita rasakan ini adalah sumbernya dari tanah air, terutama tanah air Indonesia. Ya, ini harus mulai dini kita tancapkan. Kita dari tanah air, kita hidup di tanah air, kita bisa lahir di sini sehingga menikmati hasil dari tanah air ini mulai dikembang. Sebenarnya kita ini menikmati sesuatu pertanian maupun ekonomi dan hasil dari usaha kita di sini, makanya kita mencintai, mempertahankan dan melestarikan. Nah, semuanya kuncinya ada pada pendidikan yang harus terutama dimulai sejak dini, ditanamkan rasa cinta tanah air. Oleh sebab itu, untunglah kita bisa menerima bimbingan dari saya sehingga muncul pendidikan PTQ. PTQ dalam arti itu bisa Bustan Samrotul Kolbin Salim, artinya membuat satu tempat taman untuk bermain anak-anak. Samrotul itu adalah buah, Kolbin Salim adalah hati yang selamat. Dibuatkan taman untuk bermain yang artinya Bustan Samrotul Kolbin Salim. Bisa ditelahkan juga ini baca tulis Al-Quran. Bisa juga diartikan bibit-bibit takwa.
Tapi pada intinya itu mengantar anak-anak. Jadi kita mulai dini supaya mengenal cinta tanah air, karena dari situlah nanti akan muncul segala halnya itu makmur. Karena rasa syukurnya kita itu dimulai dari diri, keluarga, masyarakat, semuanya ini adalah wujud hidup dan kehidupan adalah dari tanah. Oleh sebab itu rasa syukurnya kita kepada Allah harus wajib kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Di antara yang paling jelas tanah air ini. Terus pelestariannya supaya kita ini bangga, bahagia setelah kita melihat perubahan dalam generasi-generasi yang akan datang. Saya sekarang menikmati bersyukur atas perjuangannya orang dahulu yang bisa memberikan bekal, wawasan maupun gambaran-gambaran termasuk pendidikan. Nah sekarang ini kita masih berusaha untuk meneruskan memberi keteladanan, pembinaan pendidikan yang untuk generasi depan. Di antaranya dimulai dari BTG. Karena BTG ini adalah kebanggaan kita punya anak, terus ada tempat pendidikan yang akhirnya ada harapan untuk akhlak ini bisa lestari, moral. Pertanyaan kedua, Pak Tur. Apakah mungkin anak-anak bangsa Indonesia ini, anak-anak Indonesia baik ada yang menjadi abdi negara, apakah itu kepolisian, apakah di TNI, atau apapun itu, mungkin ya kalau mereka memang punya konsep ingin menjadi TNI, polisi atau apapun tanpa uang. Ya, semuanya ini kan kuncinya ada tetap pada pendidikan. Dengan pendidikan itu nanti akan muncul kesadaran untuk merubah, mengatur, semuanya ada. Karena manusia itu semua tergantung pada jiwanya. Dan manalah dalil itu segala sesuatu gerak manusia ditentukan oleh nasib jiwa. Apabila jiwa itu nanti dijiwai dengan Allah, dengan ketuhanan, kemanusiaan, dan seterusnya, maka semua gerak ini akan mengikuti. Karena niatnya itu innamal a'malu binniyat, niatnya itu garis startnya itu semata-mata kita niat karena Tuhan, sehingga kewajibannya untuk berbuat baik untuk sesama manusia. Dan khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat untuk manusia yang baik. Dan kesadaran kita pada Tuhan itu akan menemukan sesuatu yang tak terhingga. Dengan manusia itu semua diberi nasib, nasibnya terbatas, dibatasi oleh garis-garis ketentuan dari Allah. Sehingga untuk melengkapi kesempurnaan para rumah itu lengkap rapi, ini merupakan berhubungan. Yang akhirnya sadar bahwa kehidupan ini hanya sifatnya saling melengkapi atas keterbatasan sehingga menjadi sempurna. Nah kesempurnaan ini kan kuncinya ada pada kesadaran untuk belajar terus. Ini semua ada di pendidikan. Sehingga apabila manusia berakhlak yang sempurna, berbudi pekerti yang luhur, jadi apa saja nanti akan terus berusaha untuk sebaik-baiknya. Nah baiknya manusia ini kan kuncinya bukan mencari keuntungan, tapi semata-mata beribadah. Kalau jadi polisi yang beribadah akan jadi polisi yang baik, jadi tentara juga baik. Nah kalau mau jadi rakyat yang baik, jadi menteri yang baik. Nah dengan dana baik-baik ini akan menciptakan suasana. Ya mungkin bisa terjadi karena kesadaran kita pada Tuhan, kesadaran kita bersama manusia, dan kesadaran untuk berusaha untuk mengelola masyarakat dan alam
sehingga terbentuklah suatu tatanan saling melengkapi. Indonesia kita kelola bersama dan kita proses bersama, nanti hasilnya juga untuk kepentingan bersama, sehingga tergantung situasinya. Kalau memang mencukupi dengan tatanan yang cukup, kita akan terbentuk suatu kepuasan. Rakyatnya legowo, pemerintahnya legowo, semua pimpinan legowonya karena sudah merasa senang dengan adanya kelengkapan propaganda. Nggak ada presiden bingung, nggak ada menteri bingung, malah di desa nggak ada lurah ya bingung, nggak ada kiai ya bingung. Setelah kita lihat semuanya posisi sudah ada orangnya, masuk di rumah sakit nggak ada ya bingung, dukun nggak ada ya bingung. Semuanya ini memang harus ada tiap posisi, sampai tukang sampahnya ada, tukang rosoknya ada. Ini sifatnya ini saling melengkapi, sehingga nanti kita merasa murid senang karena di segala posisi ada dan semua sadar niat beribadah. Nah, ini semua posisinya ada pada pendidikan. Kalau sudah dididik lurus, akan jadi apapun dia akan menjadi orang yang setelah sabar tentang adanya keterbatasan dan sadar dengan adanya tak terindah dan Allah itu, tapi sadar akan kemampuan kita selalu dipakai, tapi enggak ngoloro. So yang sukses juga enggak pemerintah bangga, sehingga terjadi yang pintar ketemu yang bodoh, yang kuat ketemu yang lemah, sehingga akhirnya sempurna. Kalau arti semua posisi ada dan sukanya bisa saling melengkapi. Inilah namanya kesempurnaan. Keutuhan manusia terletak pada kesempurnaan. Sebenarnya terletak pada saling melengkapi. Makanya di BTK itu dididik mulai dini. Indonesia tanah airku, Indonesia tumpah darahku, kebangsaanku, Indonesia bersatu. Itu kan sasaran, tapi harus diawali dengan pendidikan yang betul-betul serius dan maksimal, jangan asal-asalan. Dari mulai TK sampai perguruan tinggi, itu sasarannya untuk mencapai keutuhan manusia dalam arti keagungan dan kemuliaan. Kuncinya ada dalam berhubungan, persatuan. Indonesia tanah airku, Indonesia kepala, Indonesia bersatu. Kan mau ini. Jadi mungkin bisa. Mungkin satu kali. Terus nomor 3 Pak Jo, mengenai pemimpin. Kadang-kadang pimpinan ini dari pemimpin tingkat desa dan seterusnya ini kadang ada yang menggunakan politik uang untuk memilih calon pemimpin. Sedangkan masyarakat butuh pemimpin yang adil, sementara kadang-kadang ada yang menggunakan politik uang untuk menjadi seorang pemimpin. Kira-kira Pak, mungkin tidak terpilih seorang pemimpin dari tingkat desa sampai seterusnya tanpa politik uang dan terpilih pemimpin yang adil di masyarakat? Nah, ini kan bergantung kepada pendidikan. Berhubung mayoritas manusia ini salah kaprah, benar orang lupa. Jadi kalau dengan jalan tujuan yang benar, tapi dengan cara yang benar, ini nggak akan mencapai keberhasilan. Satu contoh, nyalon lurah saja, kalau dengan cara yang benar, tujuan benar, tanpa melalui money politik, ya nggak jadi. Karena sekarang yang dikatakan mulia ini standarnya bukan akhlak, bukan ilmu, tapi yang bisa bicara itu orang yang punya uang. Makanya sekarang kalau nggak punya uang nggak usah ngomong. Walaupun ilmunya pintar, pondoknya lama, tapi miskin, diem saja sama. Semuanya apa kata saya? Dasarnya apa? Karena saya kaya banyak uang. Maka sekarang pimpinan apa saja ini
kalau memang dengan dasar uang banyak, itu agak yang meracik, menunjukkan jalannya dengan alasan manikiro. Segala sekolah saja untuk mencapai jurusan yang mengarah ke keberhasilan dokter dan lain-lain. Kalau tanpa uang dulu nggak bisa masuk. Itu bukti saya juga melihat, keluarga saya juga ada. Tapi kalau tanpa ada money, tanpa melalui jalan pintas, ya terpaksa menunggu. Apalagi untuk mencari pimpinan dengan cara baik, mengharapkan pimpinan yang baik, harus menghasilkan kata, ya nggak mungkin menunggu sekarang, menunggu juga. Menunggu kapan? Ya kapan pendidikan ini sampai mengantar manusia bisa menjadi orang yang berakhlak. Karena orang berakhlak ini dibutuhkan pimpinan, bukan masalah uang. Nah sekarang ini pokoknya yang uangnya besar saya pilih. Walaupun itu preman, gendut. Yang penting kalau yang ngasih uang banyak nanti saya bukan pimpinan. Wanikiro, aku punya masa sekian. Hanya pernah ada orang mengajak demo lurah, saya nggak mau suruh mimpin. Karena apa? Nah lurah ini jadi lurah ini sudah mengeluarkan uang miliaran. Target jadi lurah 5 tahun untuk mencari kuliah saja belum sampai. Menipu kamu belum rata, saya juga belum tertipu. Kalau nggak dengan cara begitu nggak bisa kembali modal. Tapi kalau cara itu ya apa mungkin pulang modal sampai lihat, sehingga terpaksa untuk bisa kembali dengan cara korupsi dan pokoknya apa saja lah yang penting bisa menghasilkan uang. Nomor orang punya panggilan, dipanggil menteri, dipanggil lurah, ini kan istilahnya kebanggaan, bukan karena ibadah tapi semata-mata karena kepentingan, karena karenanya ini kan. Terutama intinya balik lagi ke soal materi kapitalis. Nah sekarang ini yang wajib betul-betul kita serius soal pendidikan. Kalau pendidikan itu tidak sampai, sudah lah, semuanya tidak akan ada perubahan. Tapi kalau pendidikan yang sampai pada tujuan yang benar untuk mencapai perubahan, terutama perubahan akhlak dan adab-adabin yang hasan. Jadi tata krama yang baik terhadap dirinya, tata krama yang baik kepada kedua orang tuanya, tata krama yang baik kepada sesama manusia, kepada tanah air, tata krama baik kepada negaranya dan kepada Allah, tata krama baik kepada Rasul, tata krama yang baik terhadap agamanya masing-masing. Nah, ini semua kan ada di pendidikan. Nah kalau pendidikannya setengah-setengah ya sudah. Nah sekarang ini kita lihat dari dasar sampai perguruan tinggi, ujung-ujungnya dirinya selalu dan selalu yang dikatakan hasil bukan akhlak, tapi bisa mencapai banyak tapi uang. Hanya berani nyogok juga dengan jadi selalu jalan pintas, bukan jalan yang sesuai dengan standar pendidikan agama dan lain-lain. Apa nomor pasal takkan menutup untuk generasi penerus dan seluruh masyarakat Indonesia menjadi penyaring yang selamat atau mata alam Indonesia secara lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kana mithlaka Allahumma ja'al hajatana san'amina warzuqna masyana Rabbi ja'al hajatana san'amina wajnubni wa bani anak tukal asnan
Rabbina penasiran kasih Rabbina aman tapi aman nabi aman Rahim Rabbi habli minasolihin Rabbi habli minasolihin Allahumma anta salaman kasalam Rabbi salaman salam wa aliyuna jangan salam salam